Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Nah, sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Penguasaan teori belajar dan pembelajaran sangat penting supaya guru dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di kelas. Nah, melalui teori-teori belajar dan pembelajaran ini, guru, terutama guru PAI, akan dapat memahami bagaimana siswa belajar dan kemudian menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang tidak hanya menarik dan bermakna saja, tetapi juga berkesan bagi semua siswa. Teori belajar yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok atau aliran teori, meliputi teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernetik. Nah, keempat aliran teori belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yakni aliran behavioristik menekankan pada hasil daripada proses belajar. Kemudian aliran kognitif menekankan proses belajar, dan aliran humanistik menekankan pada isi atau apa yang dipelajari, dan aliran sibernetik menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Nah, kajian tentang aliran tersebut akan diuraikan satu persatu. Yang menjadi dasar dan tujuan pengembangan dan inovasi dalam pembelajaran PAI adalah mengacu pada inovasi pendidikan, karena pembelajaran merupakan suatu komponen dari pendidikan itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan yang serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran PAI. Nah, proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang terjadi kerap kali baru bersifat seadanya, rutinitas, formalitas, kering, dan kurang makna. Kualitas pembelajaran semacam itu akan menghasilkan mutu pendidikan agama yang rendah pula. Mengacu pada pembaharuan pendidikan tersebut, maka upaya tujuan dari inovasi pembelajaran PAI di sini adalah mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama, yaitu diantaranya memilih dan menetapkan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, karena itu, tekanan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah pada pemilihan, penetapan, dan pengembangan variabel metode pembelajaran pendidikan agama. Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa strategi pendidikan di dalam konteks pembelajaran adalah langkah-langkah nyata yang ditempuh oleh guru dan anak didik secara sistemik dan sistematik untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan. Nah, adapun langkah-langkah itu meliputi yang pertama adalah merumuskan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar. Kemudian yang kedua, memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap penting dan tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Nah, pendekatan di sini berarti cara memandang persoalan ya. Konsep pengertian atau jenis teori yang digunakan untuk memecahkan suatu kasus yang dapat mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Nah, pengertian metode di sini adalah cara yang digunakan untuk mengadakan interaksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan pesan-pesan. Nah, kemudian sedangkan teknik adalah cara yang ditempuh dengan menggunakan sasaran pengajaran untuk mengarahkan atau memotivasi kegiatan siswa yang benar dalam mencapai tujuan. Kemudian menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Nah, keempat langkah tersebut harus dijadikan pedoman bagi pelaksana kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah senantiasa berupaya baik secara konvensional maupun inovatif. Ada 3 langkah pengembangan dan inovasi pembelajaran PAI yang harus dilakukan pendidikan agama Islam di era Society 5.0. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Renal Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption pada tahun 2018. Langkah tersebut diantaranya adalah disruptive mindset, kemudian self-driving, dan yang terakhir adalah reshape or create. Disruptive mindset. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Nah, pendidikan agama Islam hari ini tengah berada di zaman digital yang serba cepat, mobilitas tinggi, akses informasi menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Kemudian mindset ini perlu dibangun oleh para pelaku pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam. Agar apa? Agar tidak terkesan pendidikan agama Islam itu selalu tertinggal. Nah, selain itu, masyarakat hari ini menuntut kesegeraan dan real time, menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Kemudian self-driving. Organisasi yang tangkas dan dinamis dalam beradaptasi mengarungi samudra disruption adalah organisasi yang memiliki SDM atau sumber daya manusia bermental pengemudi yang baik atau good drivers, bukan penumpang atau passenger. SDM yang bermental good driver akan mau membuka diri, cepat dan tepat membaca situasi, berintegritas, tangkas dalam bertindak, waspada terhadap segala kemungkinan buruk, dan mampu bekerja efektif, kemudian inovatif dan efisien. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut yang dibutuhkan dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah reshape or create. Ada geologi pemikiran yang populer di kalangan umat Islam yang sampai saat ini masih dipegang teguh. Nah, genealogi tersebut adalah mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, adanya proses pemodifikasi dalam pendidikan agama Islam di era Society 5.0 inilah yang diharapkan dapat mempertahankan eksistensinya agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Nah, contoh hasil pengembangan dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran e-learning PAI, ada banyak aplikasi digital yang dapat digunakan. Antara lain yang pertama adalah Skype and Zoom, ialah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk bertatap muka sambil mengikuti kegiatan pembelajaran online. Kemudian yang kedua ada Google Meet, yaitu perangkat lunak Google yang tersedia sebagai aplikasi layanan yang memungkinkan pengguna menggunakan koneksi online. Nah, pengguna dapat melakukan panggilan video dengan banyak pengguna lain selama setiap pertemuan di platform ini. Nah, dengan kata lain, Google Meet berpotensi menjadi alat yang berguna serta sebagai media alternatif yang membantu guru tetap bersosialisasi, baik itu untuk pengajaran di kelas atau mengatur pertemuan kerja organisasi dengan siswa. Kemudian yang ketiga ada Discord, yaitu platform obrolan gratis yang memungkinkan instruktur dan siswa untuk berkomunikasi secara real time melalui teks, audio, serta video. Program ini memiliki server atau ruang obrolan untuk sejumlah tema. Yang paling populer adalah game, musik, anime, dan meme. Aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk pembelajaran kelompok.